Maju ketidakberdayaan adalah kalau kita mengacu, jadi ada dua hal kalau di ini saya gunakan, yaitu berdasarkan dengan kriteria dari Nanda. Ya, jadi Anda nanti bisa buka di Nanda domain 9. Ya, bukan. Sebentar ya, sorry. Beda. Ya, baik kita lihat. Nah, jadi ketidakberdayaan itu kalau kita lihat dari Nanda itu domain 9 konfigurasi stres, kemudian kelas 2 itu stres kopi dan kondisi ekonomi. Ya, Anda boleh buka di Nanda. Atau di SDKI, itu dia PPNI, ya kategori psikologis, kategori eko, dan kodenya adalah D092. Oke. Nah, jadi apa itu ketidakberdayaan? Berdasarkan data dari Nanda, ini Herman Kensulu, pengalaman hidup tentang kurangnya pengendalian terhadap satu situasi. Jadi, ada kondisi-kondisi yang tidak mampu kita kendalikan. Ya, jadi kondisi yang bisa kita tahu bahwa orang depresi itu dia merasa tidak ada pilihan, dia merasa tidak mampu. Ya, nah sehingga dia merasa bahwa udah hancur segala-galanya. Ya. Nah, termasuk persepsi bahwa tindakan seorang secara sengaja akan memiliki satu hasil. Jadi apapun yang dia lakukan, orang yang tidak berdayaan, dia merasa bahwa tidak akan pernah menunjukkan hasil apapun. Dia segala upayanya gagal terus. Ya. Nah, itu biasanya. Nah, kemudian kalau di Carpenito, saya tekankan di sini terkait dengan kelompok, ya. Pada dasarnya yang lain pada dasarnya sama, tetapi saya tekankan terkait dengan kelompok. Jadi Carpenito menekankan pada kelompok. Contoh, karena ini memang bisa terjadi ketidakberdayaan secara kelompok. Contoh, seseorang misalnya ada seorang pemimpin satu kelompok menekan misalnya kelompok tertentu. Ini bisa dengan SARA dan sebagainya, ya. Nah, contoh ada yang lagi update juga terkait dengan di Aceh. Iya, misalnya mengungsi di situ kan itu bisa terjadi ketidakberdayaan secara kelompok. Karena apa? Semua orang menolak dia, gitu ya. Semua orang menolak dia. Jadi di Biren ditolak, kemudian di Aceh Utara ditolak, ya. Ya dibantu hanya sekedar untuk bahwa itu manusia dibantu makanan saja, tapi ditolak untuk rapat ke situ. Nah, itu bisa mengalami hal seperti tidak. Nah, kemudian jadi kelompok yang berarti. Nah, kemudian kalau dari PPNI ini persen tindakan tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan. Jadi tadi ini sama, segala upaya yang diupayakan dilakukan tidak akan memberikan satu hasil, ya, tidak mampu mereka kendalikan. Ya, jadi itu terkait dengan dari PPNI. Oke, batasan karakteristiknya perasaan terasing. Jadi dia merasa terasing dengan diri sendiri, terasing dengan lingkungan, ya. Jadi kondisi seperti itu. Atau ketergantungan pada orang lain. Jadi ketergantungan pada orang lain seperti ini. Seorang pasien, biasanya kalau pasien ini atau seorang anak, dia tidak mampu mengambil keputusan. Atau seorang pasien tidak kuat. Mungkin dia mampu mengambil air minum secara fisik dia mampu, tapi secara psikologis dia tidak mau melakukannya. Ya, karena mungkin bisa jadi contoh, mungkin dia mengalami kelumpuhan, tapi sebenarnya dia masih bisa bergerak. Mungkin tangannya satu tapi dia masih tidak melakukan. Nah, itu terkait dengan ketergantungan. Atau merasa bahwa ya memang dia harus selalu dibantu, ya. Nah, kemudian ada depresi. Nah, ini sudah disampaikan. Depresi adalah diagnosa medis yang di dalam latar belakang depresinya
Kemudian keraguan tentang penampilan peran. Ya. Saya nggak bisa melakukan ini, jangan dong pilih saya, gitu ya. Saya tidak punya apa-apa, itu penampilan peran. Termasuk bisa perannya sebagai mahasiswa, bisa perannya sebagai apapun banyak. Nah, kemudian frustasi karena tidak mampu untuk melakukan aktivitas sebelumnya. Jadi dulunya sudah mampu, nah nggak mampu sekarang saya melakukannya, ya ada kelumpuhan, ada tidak mampu bergerak dan sebagainya. Nah, sehingga termasuk juga kurang berpartisipasi dalam perawatan. Jadi langsung latih misalnya, Pak, tolong ya digerakkan tangannya setiap pagi, ya angkat tangannya setiap pagi. Tidak bisa diangkat seperti ini. Tidak bisa, tangan saya tidak mampu. Nah, seperti itu, ya. Tidak mau berpartisipasi. Kemudian pengendalian yang kurang dan juga ada rasa malu. Yang pasien-pasien dengan ketidakberdayaan. Nah, kemudian penyebabnya apa? Nyeri. Pada kasus kondisi fraktur misalnya, ya, tidak mampu bergerak. Atau misalnya ini, contoh, mungkin PMS misalnya, ya, angkat roh PMS bergerak ya, banyak aktivitas ya. Nah itu, ya. Ya, tapi mungkin saja kesana. Kemudian juga ansietas, tidak ada kecemasan, ya tadi. Harga diri rendah. Harga diri rendah ada berapa ya? Apa tadi? Harga dirinya maksudnya, bukan komponen konsep diri. Apa saja? Situasional, kronis, situasional. Apa bedanya? Situasional. Silakan. Kalau menurut saya situasional itu kayak tiba-tiba gitu. Kalau kronis itu dalam jangka waktu yang lama. Oke, ada yang bisa lengkapi? Silakan. Ada yang bisa melengkapi bedanya antara kronis dan situasional? Masih sudah gitu, tapi masih belum lengkap. Terutama pada kondisi situasional. Ya, silakan. Kalau dari situasional itu pada kondisi saat ini, tapi kalau sebenarnya tiba-tiba seharusnya saat ini bisa seharusnya saat ini ya, ada situasi saat ini. Oke, belum lengkap. Ada yang mau melengkapi? Silakan. Skala waktunya gimana? Skala waktunya gimana? Situasi berapa lama? Ya, berapa lama? Apa? Iya, kurang dari 6 bulan. Kalau kronis lebih dari 6 bulan. Oh. Oke. Nah, kemudian strategi coping tidak efektif. Ya, macam-macam strategi coping itu. Ya. Contoh misalnya yang proyeksi atau karena menyalahkan disability, ya. Kemudian kurang pengetahuan terkait dengan mengelola masalahnya, dia tidak punya kecakapan bagaimana cara mengelola masalah, ya. Kadang-kadang merasa tidak mampu, kemudian kurang dukungan sosial, ya. Jadi itu. Jadi orang keluarga, teman-temannya tidak mau berpartisipasi, tidak mendukung mereka. Oke. Kemudian faktor terkaitnya dari sisi patofisiologisnya. Jadi setiap proses penyakit akut atau kronis dapat menyebabkan dan atau berkontribusi pada kondisi ini. Tadi sudah jelas ya. Jadi penyakit pun bisa menyebabkan ketidakberdayaan. Ya. Contoh penyakit yang bisa biasanya. Itu sudah banyak. Ya, stroke bisa, intubasi bisa, nyeri tadi ya bisa semua. Nah, terkait dengan ketidakmampuan berkomunikasi, ya, karena tidak bisa berbicara, jadi bisa muncul ketidakberdayaan terkait dengan stroke, sindrom kehidupan atau intubasi. Nah, kemudian terkait dengan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari,
Nah, terkait dengan aktivitas kehidupan sehari-hari ada 3 hal yang perlu Anda pahami. Ya, tolong Anda bisa membedakan ketidakmampuan, ketidaktahuan, dan ketidakmauan. Dan perbedaan terkait dengan ini. Aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk perawatan diri sebenarnya. Jadi perawatan diri itu ada 3 hal yang harus Anda jadikan perhatian: ketidakmampuan, ketidakmauan, dan ketidaktahuan. Apa bedanya terjadi terhadap itu? Kalau kita menegaskan satu diagnosa misalnya, diagnosa fisik perawatan diri atau kita terkait dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Coba, oke, diurus satu-satu deh. Ketidaktahuan itu apa? Keterbatasan pengetahuan. Oke. Ketidakmampuan. Keterbatasan kemampuan melakukan sesuatu. Gimana? Kalau ketidakmampuan terkait dengan apa biasanya? Keterampilan. Apa? Karena dia sakit. Iya. Atau tidak mau? Enggan, tidak mau. Enggan. Bisa tetapi tidak mau melakukan. Baik. Jadi kalau ketidaktahuan itu terkait dengan kognitif. Kalau ketidakmampuan terkait dengan psikomotor. Kalau ketidakmampuan terkait dengan psikologis atau Afektif. Contoh kasus. Contoh kasusnya. Kalau pasien di rumah sakit umum yang lumpuh, itu apa? Ketidakmampuan. Ketidakmampuan. Pasien di RSD yang tidak mau mandi. Tidak. Kemudian masyarakat tradisional atau orang-orang tradisional yang pakaiannya kok mungkin ya kan waktu dia tidak pakai sandal atau dia tidak cuci tangan kalau lagi makan, Ketidaktahuan. bisa. Ya. Oke, jadi bedakan antara hal tersebut dalam menghandle kasus-kasus. Nah kemudian terkait dengan kemampuan untuk melakukan dan menjawab peran akibat operasi, ya, dalam membuat Oke, terkait dengan penyakit progresif yang melemahkan akibat multiple sclerosis, ya. Jadi yang selalu berkelanjutan, termasuk dengan penyakit AIDS, kanker yang awalnya mungkin hanya diagnosa awalnya itu biasanya kan kalau awal-awal itu kan data diangkat dulu misalnya, ya, jadi hanya diangkat saja. Jadi, contoh misalnya mungkin CL-varin misalnya, oke, diangkat. Karena dia oh itu cuma ini tumor. Tapi setelah biopsi, oh ternyata CA4, nah, itu bisa berlanjut. Ya. Kemudian terkait dengan penyalahgunaan zat dan terkait dengan distorsi kognitif akibat depresi. Apa itu ya distorsi kognitif? Apa itu distorsi kognitif? Contoh. Distorsi itu apa sih? Apa? Gangguan? Oke. Kognitif. Pengetahuan. Nah, kalau distorsi kognitif. Nah, kalau dikaitkan dengan ini gejala atau dikaitkan dengan satu kondisi, distorsi kognitif akibat depresi. Kesalahan berpikir. Apa? Apa sih gangguan ciri khasnya gangguannya pada depresi? Ya, apa? Kacau. Kok kacau? Tidak bisa. Kok kacau? Orang depresi itu tidak kacau boleh Sering ya, berusaha tidak bisa melihat dengan kita. Iya. Gitu ya. Oke.
Nah kemudian terkait dengan personal dan lingkungan tadi, ya bahasa substantif tadi ya dari hanya pengangkatan, oh ternyata dia bisa bervariatif. Nah kemudian kehilangan kendali, dan pembatasan gaya hidup. Kemudian pola makan yang berlebihan, ya. Nah, kemudian terkait dengan karakter pribadi yang sangat menghargai kontrol, misalnya pernah stres dan biasanya. Kemudian juga efek terbatasan rumah sakit atau institusi, tidak boleh keluar ya, kondisi COVID, nah, tidak termasuk maksudnya. Ya. Kemudian terkait dengan peningkatan ketakutan atau ketidaksetujuan, umpan balik negatif yang konsisten. Gimana maksudnya umpan balik negatif yang konsisten? Bentar. Umpan balik negatif yang konsisten. Apa sih kamu itu tidak benar banget kerjaan tugasmu tidak udah berkali-kali dijelaskan. Oke, slide lagi. Masa kamu kerjaan tugas kayak gini sih? Gimana sih kamu tahu apa? Ya kan? Nah, dan itu sering sekali dilakukan. Jadi umpan balik tidak ada penghargaan sama sekali. Atau misalnya begini, contoh saya kasus, sampai kasus. Ada kasus yang saya lihat dulu, ya. Seorang anak yang aja anak itu sebenarnya cerdas, nilainya ada 9. Tapi ada satu nilainya 75. Terus apa bapaknya bilang, orang tuanya, kamu tuh belajar gak sih? Gimana sih masa dapat nilai 75 itu loh? Harus cuma 1. Benar, jadi gak pernah dihargai. Padahal, jadi orang tuanya itu fokus pada yang buruk, dia nggak fokus pada nilai-nilai yang bagus. Akhirnya anak-anaknya apa? Yaitu terpuruk terus. Merasa nggak ada apa-apa dan kesadaran sama sekali. Jadi penghargaan sangat penting. Kemudian terjadi hubungan jangka panjang yang pas. Nah, ini ada kasus juga. Yuk, siapa yang pakai yuk? Ada kasus kita. Ada kasusnya kalau kalian melek sama informasi. Ya, apa yang baru-baru terjadi Bali kemarin. Berita kehilangan, telah hilang seorang. Nah, betul. Dokter Kon. Enggak tahu ya. Jadi saya suka dengan berita-berita seperti itu. Kenapa? Saya selalu mengkaji ke belakang. Saya selalu ada apa nih? Kasusnya selalu unik-unik. Ya. Kenapa unik? Jadi kalau kalian tahu, Dr. Polri dia tulang punggung, keluarganya sering dipukuli, bahkan kemarin terakhir diancam pisau, ya, sehingga dia memilahkan dirinya tanda kutip, dia sebenarnya mencari ke kalian itu apa perlindungan ya, dia melakukan ini. Dan tidak perlindungan karena dia sudah terancam. Nah, jadi tidak perlindungan dan hanya suaminya ditangkap lah. Begitu. Nah, kenapa? Jadi itu bisa karena seperti itu. Dan tahu nggak kenapa suaminya sebenarnya melakukan? Kenapa kira-kira? Iya, sebut sih. Kenapa kira-kira suaminya melakukan tindakan kekerasan seperti itu? Gimana? Karena dia benar-benar seperti itu. Mungkin juga, tapi yang terlihat, yang terlihat dengan jelas. Karena kita melakukan kesimpulan itu. Ini, mendekati tapi tidak apa? Tidak. Ada kaitannya dengan diri kita, bahasan kita. Ya,
KDR tidak banyak sebenarnya dia karena merasa apa? Dia tidak bekerja. Jadi mengatakan diri caranya supaya tidak sama dengan marah-marah bisa menjadikan begitu ya. Oke. Baik. Nah ini dia jawaban yang kasar. Dampaknya seperti itu. Nah kemudian faktor terkait maturasi usia remaja. Ya, ini terkait lagi. Ya. Jadi sering sekali saya menemukan kasus kalau dalam praktik saya sering banget menemukan kasus ya. Ini tadi saya baru dilapori oleh salah seorang ada dosen yang melaporin saya. Pak, boleh nggak saya konsul? Oh boleh, konsul apa nih? Ini ada yang teman saya. Dia itu dibawa balik dari depan karena anaknya ini yang nakal, merokok, bolosan. Langsung keluar menurut saya perhitungan saya, analisis saya. Oke. Apakah dia anak pertama? Bukan. Apakah dia anak bungsu? Ya. Berapa jarak usia dengan kakaknya? Jauh 4. Nah, kenapa? Ini tidak semua, ya. Saya selalu harus disclaimer bahwa tidak semua, tetapi cenderung apabila seorang anak tidak pernah diberikan fase keprihatinan, fase menunggu. Pak, ini bro. Pak, saya kok tidak diterima di SMA ini ya. Pak, makanya saya pilih ini. Turun terus tangan. Oke, bantu. Pak, saya beli ini. Pak, nah, sehingga apa yang terjadi? Anak itu ketergantungan. Dia selalu terselesaikan masalahnya. Nah, ketika menghadapi situasi penolakan, situasi sulit yang terjadi adalah dia mengalami itu, akhirnya nakal ketika mendapatkan penolakan. Itu tidak semuanya mungkin di rumah oke, mendapatkan penerimaan terus difasilitasi, tapi di masyarakat apakah bisa seperti itu? Tidak. Akhirnya stresor muncul. Oke, ada satu kasus lagi. Kebetulan anak tunggal. Dia kemampuan orang tua alhamdulillah bagus, di atas rata-rata lah ekonominya gitu ya. Difasilitasi dia juga akselerasi. Akselerasi. Ya. Nah, kebetulan dia juga memang cerdas secara intelektual. Difasilitasi, pokoknya kan dia cerdas gitu ya. Oke, difasilitasi gitu. Selalu berhasil. Ketika ternyata dia sudah pada tingkat akhir skripsi, penolakan aja beberapa skripsi dia sudah down. Apa yang terjadi? Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena selama ini selalu terfasilitasi, tidak pernah kegagalan. Jadi kegagalan itu perlu supaya tahu bahwa begini ternyata bukan selalu terfasilitasi. Ya, ini sangat penting ya. Jadi kaitannya terkait dengan usia. Ya, itu sangat harus dijelaskan dengan baik, diatur. Kenapa saya katakan kenapa sekarang orang tua? Kenapa tidak saya katakan pertama anak terakhir anak tunggal? Karena sering sekali pada kondisi anak seperti itu, sering sekali kasih sayang semua ke arahnya. Ya. Sering sekali, tidak semuanya, tapi sering sekali. Ya, karena sering terfasilitasi, fokusnya semua ke dia, egonya tinggi.
Selalu harus iya. Nah, ketika ditolak, nah itu akan terjadi. Tidak semua orang bisa memenuhinya. Ya. Nah, makanya ada kata ini, anak pertama biasanya selalu disclaimer, tidak selalu. Betul anak pertama ya, sambil mama. Berapa banget? Ya, jadi anak pertama, kenapa? Karena saya sampaikan bahwa sering fokus ke mereka. Ya, dia fokus ke sana. Ya, tadi dari neneknya gitu ya. Sering sekali. Kenapa neneknya? Jadi apalagi kalau cucu pertama, wah putra pangeran gitu ya. Ya, nah sering sekali seperti itu. Nah, jadi kalau kalian apabila punya anak, tolong pisahkanlah dengan diri. Maksudnya jangan kalian tinggal bersama. Karena kenapa? Cucunya akan jadi anak nenek. Kenapa? Jadi sangat-sangat tidak boleh kalian membuat jelek paling kalian yang dimarahi. Karena apa? Itu berpindah ke situ. Nah, saya pernah menangani anak tantrum, ya anak teman saya datang ke Lombok berlibur, terus saya masuk dengan Lombok, datang berlibur, lah anaknya tiba-tiba tantrum di depan saya. Ya, wah tantrum mana ini? Saya bilang sama dia, oke. Saya bilang, ya saya panggil dia, mau nggak saya handle anakmu? Mau nggak saya rawat anakmu? Oh boleh mas, tapi jangan kaget ya, jangan protes ya. Saya harus disclaimer dia dulu. Saya jangan protes, jangan kaget, jangan marah, jangan sakit hati. Ya, saya rawat anakmu selama kamu berlibur seminggu berlibur, jadi seminggu saya rawat anaknya. Kamu jadi penonton, jangan komentar apapun kalau tidak suka. Oke, siap. Oke, jadi saya konsen dulu. Nah, ketika dia nanya tantrum, saya lagi nyetir, tantrum dia. Pokoknya maunya dia dituruti. Oke, saya langsung pinggir, parkir kendaraan. Saya nggak mau jalan. Nggak jalan-jalan. Dia mobilnya di situ. Bukan saya Kagak speaker ya karena jadi saya diam ini cara nanti kalian kalau akan menghadapi tantrum seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, saya minggir, kemudian pas saya diam, saya bilang dia protes. Pasti jangan Pak Dek, enggak. Tidak. Kamu bisa di jalan enggak? Kuasa diri enggak? Bisa enggak orang-orang teriak seperti itu enggak? Tetap di rumah dia. Oke, Pak Dek tidak akan jalan kalau kamu tidak menguasai diri. Terus masih diam terus, mungkin ada setengah jam di situ saya. Kuat-kuatan, anak tantrum itu harus kuat-kuatan. Benar. Nah, jadi setelah itu, iya benar. Oke, setuju ya, setuju. Jadi pada saat itu sudah setuju, sudah jalan. Terima kasih ya, kamu sudah ini. Jadi saya menghargai seperti itu. Terima kasih ya, kamu sudah berperilaku baik. Oke, kita jalan ya, tidak ada lagi perilaku seperti itu. Jalan, nah itu saya di pantai lagi. Muncul lagi. Kebetulan kita naik ada perahu, kemudian ada restoran apung, ya. Nah, dia ngamuk di situ langsung lompat-lompat langsung membuli-buli. Kan ada laut, ya kan laut kan? Saya peluk dia. Saya peluk karena dia masih anak 3,5 tahun ya, 3,5 dia. Ya. Terus dia ini lepaskan pada enggak, lepaskan pada enggak. Teriak terus seperti itu. Dia panggil Abi, Mama, enggak. Saya bilang enggak, dia enggak ada tolong kamu. Kamu harus berlaku baik. Bisa enggak kamu tenaga diri? Bisa enggak dia ini tidak mau berbuat seperti itu? Jadi awalnya tidak ini, pokoknya dia tetap terus dia paksa lepas tangan saya, tetap saya peluk. Nah, habis itu baik Pak De, oke, setuju ya? Oke, baik. Kalau itu dulu yang rapi yang baik ya.
Baik. Nah, ini terlepas. Oke, pause dulu, pause. Setelah itu, jadi ada 4 kali kalimat itu salah-salah dia menunjukkan tantrumnya, alhamdulillah pulang dengan hilang tantrumnya. Tapi saya bilang pesan sama bapaknya, Dek, ya, Dek, tolong ya nanti di rumahmu, tolong sampaikan sama ibumu ya sama dia, jangan terlalu diintervensi berlebihan, apa-apa dipenuhi karena akan merusak masa depan anak. Iya, jadi tantrum. Tapi ada pernah gagal, ya, anak tantrum juga. Kebetulan saya setuju sama ibunya, ternyata mbaknya tidak setuju. Ya, akhirnya gagal. Nah, anak itu sekarang, kasihan saya lihatnya, dia seperti itu. Kadang memaksakan kehendaknya. Nah, itu ada dampaknya. Ya. Jadi seperti itu mungkin saat ini, jadi sering saya orang tuh itu kan tidak seberapa harganya, benar memang tidak seberapa. Itu saat ini. Tapi ketika kalian seperti ini, usia kalian masih ada dan tidak ada ngamuk kalau nangis. Apa minta sesuatu, nangis kerjaan itu sedikit. Tidak ada lagi kan? Yang ada adalah odol, mukul, melempar barang-barang, merusak barang, patahkan barang. Iya, pada seperti itu. Ya, karena dia tidak akan melakukan itu lagi, bully-bully tidak masalah. Nah, yang dilakukan adalah justru dia merusak, dia akan mengancam kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Nah, itu dia. Jadi itu dampaknya sebenarnya. Usia lansia. Nah, kemudian usia lansia, kita lansia akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, ini terutama misalnya terikat dengan penuaan, di mana dia sudah pensiun, penghasilan menurun, penglihatan juga sudah menurun, gerak juga menurun, penghasilan, orang tuanya itu sudah meninggal pasangannya, ya bisa seperti itu. Oke. Kemudian fokus kepada pengkajian. Jadi harus Anda lakukan pengkajian dengan baik karena sifatnya subjektif. Jadi kalau Anda misalnya melihat pasien dia tidak mau melakukan sesuatu, maka tolong dikaji, ya. Kenapa? Ada apa? Ya terkait yang tidak berdaya tersebut. Apakah dia tidak mampu, tidak mau, tidak tahu. Ya, jadi gitu. Nah kemudian apabila setiap klien untuk menentukan tingkat kendalian dalam pengambilan keputusannya yang biasa dan akibat yang dibutuhkan kehilangan dan kontrolnya. Kemudian untuk merencanakan intervensi efektif, perawat harus menentukan apakah klien biasa yang berusaha mengubah perilakunya, ya, untuk mencegah masalah atau apakah dia mengharapkan orang lain. Nah, itu dia. Jadi misalnya dia kan, oh iya saya akan latihan deh, saya akan melakukannya perlahan-lahan. Atau misalnya, bantuin dong, ambilin minum saya di situ. Padahal mungkin tangannya masih mampu. Atau barangkali misalnya gini, oke, dia tidak ada keinginan untuk berlatih. Tadi misalnya jangan stroke. Nah, latihan rom misalnya, latihan gerakan. Mungkin jadi merawat pasien yang lumpuh jangan fokus pada yang lumpuh, tapi fokuslah pada yang sehat untuk membantu yang lumpuh tadi untuk bergerak. Jadi mekanisme itu yang harus dilakukan. Ya, untuk menghilangkan tidak berdaya, jangan fokus pada ketidakberdayaannya. Tapi apa yang dia mampu itu yang dilatih untuk melakukannya, untuk mengkondisikan tersebut, masalah tersebut. Oke, ini tanda dan gejalanya. Mayor mengatakan tidak kemampuan, ya, berarti ya, Anda dapat. Enggak apa-apa, kan kamu dapat itu kok. Pasti saya dapat itu. Tadi teman-teman semua dapat itu kok. Ada tadi satu orang yang gitu, itu saya kan biasa. Iya, tadi ada aku tadi satu itu, aku di goyang temannya berarti bangun. Ya, dia nanti materi terakhir. Oke, bukan itu. Oke, baik. Kemudian frustasi karena tidak mampu mengatasi situasi. Jadi tadi sudah paham bahwa tidak mampu. Nah, kemudian objektif tidak mampu merawat dirinya,
Ya, tidak mampu mencari informasi perawatan, tidak mampu memutuskan dan bergantung pada orang lain. Ciri khasnya. Ya, kalau diperhatikan, berarti kalau mengalami hal ini, boleh salah satu atau beberapa item itu bisa disebutkan diagnosa tersebut. Nah, ini data minor berarti tidak harus selalu ada, tetapi biasanya mendukung data tersebut. Ya, keraguan untuk tentang kemampuannya, merasa kurang mampu mengontrol situasi atau malu. Nah, kurang partisipasi, tadi sudah kita bahas, depresi ya. Oke, jelas diagnosa ketidakberdayaan. Nah, perhatikan, untuk kemampuan kognitif berarti harus Anda memahami dan harus ada lagi agar pasien tersebut tahu apa itu pengertiannya, apa itu ketidakberdayaan, ya, tandanya apa, kemudian gejalanya, penyebabnya, ya, dan akibatnya, dan mengetahui cara mengatasinya. Nah, kemudian psikomotor berarti harus mampu melakukan, harus mampu mengendalikan, ya, melatih juga pikiran positifnya, menghilangkan pikiran negatifnya, ya, afektifnya, merasakan manfaat itu dan menilai yang mengatasi ketidakberdayaan. Oke, ini tindakannya. Jadi dalam melakukan asuhan selalu kaji, ya, tanda dan gejalanya, baru jelaskan, ya, proses terjadinya, baru latih. Prinsip itu selalu kaji dulu, ya. Setelah kaji tahu masalahnya apa, baru Anda jelaskan. Setelah Anda jelaskan, baru Anda latih. Ya, tapi apa yang ingin lakukan, ya, termasuk dalam hal ini situasi yang tidak terkendalikan apa sih, kemudian tidak terkendalikan apa, cara-caranya yang dikendalikan, kemudian beri penguatan dan ujian. Jangan pernah lupa, karena biasanya orang yang melakukan jiwa itu satu, dalam hal terkait dengan ujian, ya, tidak pernah mendapatkan ujian. Yang kedua adalah ujiannya tadi ujian negatif, penghargaan negatif berulang. Ya. Oke. Nah, kemudian latih cara menjaga pikirannya. Jadi pikiran negatif kita tukar. Jadi kita tukar. Selama ini kalau misalnya orang dengan depresi itu adalah orang-orang yang mengalami penyimpangan dalam hal berpikir, dalam hal pikiran, jadi tidak rasional. Pikiran negatif misalnya di contoh, dia nggak ada yang perhatikan lagi saya, betul-betul tidak ada yang mau peduli dengan saya. Oke, terus yang memasukkan kamu ke rumah sakit siapa ya? Bapak saya. Tapi kan bapak perhatian dia. Terus kuliah ini misalnya siapa yang bantu? Siapa yang mau bapak saya? Jadi kan masih dia. Tapi orang yang mengalami depresi tidak percaya sering tadi jadi. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa oke, kamu mengatakan bahwa orang tua tidak perhatian, tapi ternyata kan dirawat di rumah sakit kan, dan nungguin siapa? Berarti dia akan tadi tuh pikiran rasional. Ya. Kemudian, latih mengembangkan harapan positif dan lakukan afirmasi positif. Latih mengembangkan itu seperti apa sih? Contoh, ya, jangan muluk-muluk. Apa yang bisa dicapai dan contoh misalnya kerja saat ini. Jangan, oke, saya mau selesai cepat. Boleh, tapi itu belum jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Yang penting nilai saya saat ini itu lebih baik dan lebih baik. Misalnya kamu pasang target nilai, misalnya boleh saja. Nah, jadi itu harapan positif. Jangan mengatakan bahwa nggak ada gunanya itu juga. Nah, afirmasi positif jadi hal-hal positif yang selalu menguatkan dia. Saya selalu bisa, saya mampu kok melakukan dengan baik. Yang penting saya berlatih. Ya, itu adalah afirmasi positif. Berikan pujian. Nah, kemudian latih peran yang dapat dilakukan. Apa yang bisa dilakukan? Contoh misalnya, yang sederhana dulu deh. Yang sederhana yang mampu dilakukan bisa di sekitarnya. Contoh, kalau dia pasien fisik misalnya, dengan latihan bergerak di tempat tidur, oke, sudah bagus kok kamu sudah mampu untuk pergi duduk di situ. Itu hal positif, ya. Nah, jadi itu. Atau misalnya
dia sudah mampu berjalan sendiri. Jika misalnya pasien-pasien yang memang lumpuh atau mungkin pasca operasi misalnya, ya, karena beberapa kasus misalnya ada halus. Nah, kemudian tindakan keluarga, apapun yang Anda lakukan pada pasien harus Anda lakukan pada keluarga. Tapi kalau pertama yang harus dilakukan, harus Anda kaji masalahnya si keluarga. Bagaimana sih perasaan Bapak merawat dia? Bagaimana perasaan Ibu merawat dia? Ada nggak kendala dalam merawatnya? Saya jengkel, habis saya perhatikan tadi nggak pernah ditulis, disuruh minum obat dan minum obat, gitu ya misalnya. Oke, nah jelaskan kenapa mengalami hal seperti itu, apa namanya itu, kemudian prosedurnya, ya. Latih keluarga cara merawat, membimbing dan mengatasi ketidakberdayaannya. Kemudian latih keluarga juga menciptakan suasana yang nyaman, jangan sampai justru keluarga yang sering menyalahkannya, ya. Kemudian disusun tata terjadi keluhannya, termasuk juga nanti yang perlu dirujuk, ya, dirujuk ke layanan kesehatan. Nah, kita indikatornya apa? Identifikasi faktor yang dapat diberikan klien apa? Kemudian kita akan membuat keputusan mengenai perawatannya, bisa nggak dia melakukannya? Ya. Nah, kemudian ini tindakan kolaboratif, iceberg dan terbang. Apa iceberg? Apa iceberg? Situasi background. I. Identification. Identifikasi. No. Yes, jadi situation background. Iya, betul. Tapi iya. Introduction. Ya. Oh iya, introduction. Situasi. Background. Assessment. And Recommendation. oke. Terus tempat. Ya. Iya, tempat. Apa? Ya, kondisi pada masing-masing. Jadi hasil dari iceberg harus pakai tempat di dalam rekam medis. Ya. Jadi hasil ini itu harus menggunakan tempat. Nah, kemudian 8 benar obat, ya, dan mengonfirmasi manfaat dan efek samping obatnya. Ya, ini harus Anda perhatikan. Nah, kemudian di chapter ini jelaskan rencana perawatan pasien pasca dirawat, ya. Pasca dirawat untuk memandirikannya. Jadi apa yang dilakukan? Jelaskan rencana menjalani perawatan dan pengobatannya dan lakukan rujukan ke fasilitas. Kalau saya katakan. Nah, kemudian evaluasinya ada 3 hal yang harus evaluasi. Yang pertama, penurunan tanda dan gejala pada pasien, peningkatan kemampuan pada pasien, peningkatan kemampuan pada keluarga. Jadi 3 hal itu yang tadi Anda latih lihat, kemampuannya meningkat enggak? Dari semua tindakan itu, yang mana yang belum mampu dilakukan? Kemudian tanda dan gejalanya yang mana? Jadi Anda dalam melakukan asuhan misalnya, contoh, kalau misalnya pada saat pertemuan pertama ada 10 tanda dan gejala Anda temukan, Anda harus tanyakan setiap hari itu. Setiap hari Anda ketemu, ini masih ada enggak? Ini masih ada enggak? Ada tambahan enggak? Nah, terkait dengan perubahan-perubahan itu. Oke. Nah, RTR-nya rujuk klien ke puskesmas praktek ini untuk praktek mandiri peristiwa, kemudian untuk klien dan keluarga ke case manager di puskesmas atau rumah sakit, kemudian rujuk ke pokok soal. Oke, selesai. Padahal masih ada satu. Nafas ya. Ya, ansietas. Apa itu ansietas? Kecemasan. Apa bedanya ketakutan? Apa bedanya ketakutan? Silakan. Oh, kira-kira begini. Apa? Aku udah bilang takut. Oke, pertama mau sudah boleh. Yang kedua, yang takut.
Apa? Di depan mata. Apa? Ada sesuatu yang di depan mata. Nyata. Ya, betul. Jadi kalau kecemasan itu hanya persepsi. Ya. Jadi hanya persepsi. Kalau ketakutan tidak Nyata ada. di depan. Contoh, ini ada ular. Kobra atau dosa kobra beracun bisa mematikan. Ular sanca saja deh. Ya. Ular Nggak bisa tidak juga. bisa, cuma melilit. Nah tuh, geli. Nah, jadi kalau dia takut, ya memang ada bendanya. Kalau dia cemas, ya hanya mungkin disebut sudah ketakutan. Ya. Atau apa mungkin dia hanya melihat gambar sudah sangat ketakutan. Nah, itu adalah kecemasan. Jadi tidak nyata. Oke. Baik. Jadi ini perasaan was-was ya, berbeda dari takut. Jadi tadi penilaian intelektual, ansietas itu respon emosional atau penilaian saja. Ya. Persepsinya. Oke. Baik. Nah kemudian definisinya nanti Anda bisa baca saja jelasnya. Yang jelas bahwa kalau berbicara tentang cemas itu terkait dengan apa psikologis, ya. Jadi itu lebih ke psikologis. Nah kemudian responnya atau efeknya macam-macam, ya tergantung sekarang. Jadi di sini semua pasti pernah mengalami kecemasan. Ada tidak pernah? Pernah. Ya, saya akan berguru pada kalian kalau yang pernah tidak pernah cemas. Oke, jadi kecemasan itu tadi ya bisa menimbulkan berbagai macam dampak fisik. Jadi persepsi kecemasan itu adalah persepsi psikologis, tapi akan menimbulkan dampak fisik. Ya, dampak fisiknya apa? Ya tergantung. Kardiovaskulernya bisa, kemudian pernapasannya bisa, neuromuskulernya bisa, gastrointestinalnya bisa. Makanya kalian misalnya kalau menjelang ujian lagi ini udah cemas tuh. Apalagi nanti jam prakteknya pakai ini. Aduh, Minum endostok. kan sudah disampaikan kan? Ya. Nah, OSC. Ya, tinggalin aja. Pedot ya. Kayaknya Kayak anak tuh. begitu kayaknya apa nanti alarm yang sangat menakutkan kayaknya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Jadi cemas adalah hal yang wajar, tapi kapan tidak dianggap tidak wajar apabila semakin meningkat ya. Nah termasuk kelompok cemas itu OCD, fobik, itu cemas semua. Kelompok cemas semuanya, ya. OCD, ya. OCD kan macam-macam. Ada OCD merasa kotor terus badannya, ada OCD jendela terus tidak pernah dikunci, atau pintu tidak pernah dikunci sampai berulang-ulang bolak-balik. Ada OCD-nya kompor ya gini, ada OCD yang selalu tangannya kotor sehingga selalu cuci tangan. Atau dia ada OCD yang tangannya badannya selalu kering sehingga dia pakai lotion. Ada OCD yang badannya selalu kotor sehingga dia selalu mandi. Ya. Ada macam-macam OCD, ya. Itu masuk dalam kelompok kecemasan. Termasuk fobik ya. Fobik itu juga itu. Ya. Nah, fobik juga tidak beralasan. Contoh misalnya kecoa. Kan tidak beralasan. Kenapa disebutkan tidak beralasan? Kan tidak membunuh. Iya, kecuali kayak misal ular memang membunuh. Nah, kecoa tidak membunuh kan? Cuman hanya menjijikkan. Tapi kan di sini kan bisa kita bersihkan. Ya. Nah, tapi biasanya ada juga pendahulunya. Ya. Biasanya yang sering membuat pendahulu adalah bisa saja karena ditransmisikan atau menjadi imitasi. Imitasi dari mana? Orang-orang di sekitarnya. Siapa yang paling dekat? Biasanya orang tua.
Karena orang tua mengalami itu kadang-kadang pindah juga ke anaknya. Bukan menular ya, bukan. Tapi terimitasi. Karena biasanya orang tua yang cemas akhirnya dipindahkan kepada anak. Oke. Nah, kemudian juga dari sisi yang lainnya, ya termasuk gangguan gastrointestinal ya, jadi hilang nafsu makan, kemudian juga diare. Ya, saya kalau mengalami stresor atau meningkat atau cemas, biasa saya diare. Ya. Kalau saya caranya mengenali, gimana cara mengenalinya? Saya biasanya kalau sudah apa ya, saya habis makan apa ya? Kayaknya kok makanan saya biasa-biasa aja. Tapi kok diare ya? Kenapa? Oh iya ini. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian termasuk sistem perkemihan. Jadi buang air ke belakang, gitu ya, diabetes. Ya, tadi itu. Kemudian kulit wajah juga kemerahan, keringat, gatal-gatal, ya. Nah kemudian motorik gelisah, tremor. Nah termasuk kadang-kadang kan gitu ada balkoi, itu juga orang kecemasan biasanya. Atau kemungkinan tik itu adalah perilaku yang berulang, yang tidak punya alasan, ya. Atau dia gangguan kognitif, ya gangguan perhatian, tidak bisa konsentrasi, lupa, salah tafsir. Jadi orang pelupa itu kalau masih muda jangan mengatakan pikun banget sih, pikun bukan, karena dia lagi stres aja, lagi cemas tuh. Ya. Nah kemudian afektif, ya tidak sabar, ya tegang, ya seperti itu. Nah gejala mayornya apa? Nah, ini keluhan fisik, ya. Jadi mengalami keluhan fisik. Macam-macam tadi sudah disampaikan, kemudian juga data objektifnya, gelisah, tampak tegang, sulit tidur ya, atau tidak bisa lelap, jadi bisa tidur tapi tidak lelap. Kemudian gangguan pencernaan tadi jelas, kemudian gejala minornya mengeluh takut, mengeluh cepat lelah, tidak berdaya, termasuk gemetaran yang menangis, aktivitas berkali juga, sulit konsentrasi. Nah kemudian ada 4 tingkatan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tingkat cemas mulai dari ringan, sedang, berat, dan panik. Ya. Jadi kalau ringan, kita semua mengalami. Ya. Jadi tolong kalau mengalami kecemasan jangan sampai kejauhan deh. Cukup sedang saja. Ya. Sedang wajar kok. Tapi kalau sudah berat, itu harus sudah di-handle. Harus berat apalagi sudah panik. Saya dulu pernah waktu sekali ada punya pasien itu botol minum lagi itu. Dia ngeremas botol dulu. Jadi kecemasan. Jadi terpilih dan memanjang. Iya. Jadi kecemasan seperti itu, terpilih dan memanjang. Ya. Nah, jadi saya rata-rata sampai diremas, sakit itu udah punya kuku. Kalau ada kuku barangkali udah tertancap masuk tuh, kayak nolong patus dulu. Ya. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau orang mengalami kecemasan, itu kan persepsi sebenarnya. Nah, apalagi misalnya kalau berat panik, tolong, misalkan di IGD itu sering sekali di IGD teman-teman kita sering sekali bentrok sama keluarga pasien. Iya. Kenapa kira-kira? Oh, karena panik, merasa ingin diprioritaskan. Nah, terus masa paling darurat menunggu pasien. Dia merasa darurat. Betul, tapi apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kok bisa seperti itu? Cemas. Oke, nah dia cemas, merasa bahwa kondisinya tadi sudah dia yang paling parah. Nah, kemudian teman-teman kita sendiri juga lagi sibuk. Iya. Sehingga memberikan penjelasan biasanya singkat, padahal ini yang perlu diperhatikan. Persepsi sangat sempit. Ini biasanya sudah sempit,
Ini sudah sangat sempit dan ini betul-betul sudah tertutup. Nah, oleh karena itu, kalau persepsi orang-orang lagi cemas itu jangan dikasih informasi apapun dulu, Ditenangkan. tapi dengarkan. Oh iya, begitu ya. Baik. Apalagi itu, saya dulu waktu masih di rumah sakit selalu disuruh menghadapi orang-orang yang ngomel-ngomel, orang-orang yang marah-marah. Saya bukan sabar, nggak sabar. Saya bukan tidak sabar. Cuma ketika menghadapi orang lain, maka saya terpaksa turunkan serendah-rendahnya emosional saya, emosi saya. Ya, turunkan serendah-rendahnya, kemudian pasang telinga, baik. Ya. Nah, kalau sudah mulai turun, oke, sudah Bapak. Baik, sekarang saya berbicara ya. Jadi itu sangat penting. Jadi, kalau menghadapi orang cemas, jangan Anda ngomong, diam saja. Tapi perhatikan, tambah ngamuk dia kalau Anda tidak perhatikan. Nah, cara perhatian gimana? Oke, seperti dia Pak ya. Oke, itu aja. Nah, setelah selesai baru Anda ngomong. Ya. Nah, kalau sudah panik, ini sudah irasional tadi saya sampaikan itu. Ya. Dan ini pun bisa diputar sampai memanjang. Gitu. Padahal masih gitu ukuran, tapi bisa memanjang sama dia. Oke. Dan itu perempuan, bukan laki-laki, perempuan. Mungkin laki-laki bolehlah. Karena tandanya kuat, tapi perempuan. Nah, kemudian penyebabnya apa sih? Merasa takut ditolak lingkungan, pengalaman traumatis, ya. Macam-macam traumatisnya, rasa frustrasi, ancaman integritas fisik, kemudian ancaman terhadap konsep diri. Saya kemarin dapat anak yang saya, ya, kebetulan orang RSDM, saya telah selama ini berinteraksi sama dia. Anaknya kebetulan tinggal di pondok dan bukan di pondok, jadi dia sekolah di pondok, mulai dari SMP. Ya karena rumah bukan semua ya, jadi bukan semua agama begitu, tidak hanya oknum. Nah, kebetulan anaknya dia itu mendapatkan pelecehan seksual. Ya, di pondok. Memang ada, jangan salah. Banyak. Makanya selalu saya katakan kalau kamu terkait dengan kekerasan seksual, jangan pernah percaya orang lain, karena siapapun bisa menjadi pelaku. Itu selalu kata-kata saya. Ya. Nah, dia tidak percaya, awalnya anaknya tuh bolos, lari tidak mau sekolah, gitu dia. Nah, kemudian masuk lagi, jadi dua kali menjadi kelas 2 dia dapat pelecehan dari yang setingkat SMA, di kelas 3 pun dapat pelecehan. Awalnya dia sudah merasa sudah tamat, ternyata masih ada lagi satu lagi. Nah, akhirnya setelah itu dia sudah tamat, dia sudah dapat sekolah di tempat tersebut. Tapi dia masih dia masih setingkat aja sekarang ini. Nah, dia sudah merasa tenang, pindah sekolah, ternyata dia mencurigakan. Traumatis. Kenapa? Karena kok dia kian banget gitu kan. Dia kian banget, dia perhatian sudah curiga, langsung terpancing lagi. Akhirnya dia bolos, baru dia ngomong. Kalau dia mengalami pelecehan seksual, bapaknya tuh langsung kayak apa katanya, langsung kayak langit untuk menghantam dia. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya untuk teman saya, saya bilang juga baik. Oke, hubungin. Jadi saya konseling pakai Zoom. Ya karena dia berada di Lombok. Ya sampai sekarang saya masih bisa terima konselan dengan Zoom. Nah, saya konseling, saya bicara sama anaknya, dan keputusannya adalah jangan sekolah berasrama. Ya karena resiko, ya resiko. Nah, jadi seperti itu dia sangat traumatis, tak mau sekolah sama sekali dia. Kalau dia di pondok, ya. Dan itu tadi dia sangat-sangat tidak nyaman, ya. Dia sama. Padahal orang yang di sekolahnya yang baru itu jadi dia sekarang kelas SMA ya, dia tidak melakukan, cuma sudah curiga, ini sudah mengalami kecemasan itu, ya. Akhirnya daripada tidak nyaman,
dia sampai tidak bisa tidur, gangguan makan, emosinya labil. Nah, tapi setelah dia tidak sekolah, dia sudah cukup tenang, ya. Kemarin ngobrol cukup lama dengan dia dan cukup bagus. Oke. Nah, kemudian masalah saling berkaitan erat. Jadi sebenarnya antara kecemasan, penyakit kronis, depresi itu saling berputar. Jadi cemas bisa menyebabkan penyakit kronis bisa menyebabkan kecemasan. Terus berputar seperti itu. Ya. Ya, termasuk dalam mekanisme tiga faktor utama di dalam penyakit gangguan jiwa. Jadi fisik, orang kondisi fisik bisa menyebabkan masalah psikologis, juga bisa menyebabkan nanti masalah psikologis bisa menyebabkan masalah sosio-kultural, begitupun juga kondisi psikologis misalnya dengan stresor yang kuat bisa menyebabkan masalah fisik dan bisa menyebabkan masalah sosio-kultural. Begitupun juga kultural karena misalnya pekerjaan tidak bekerja dan sebagainya bisa menyebabkan masalah fisik dan juga menyebabkan masalah psikologis. Oke. Nah, ini akibatnya nih, ini akibatnya ya sakit kronik akibat ansietas, perubahan interaksi sosial, perubahan perilaku ya destruktif, kemudian rasa khawatir kronik dan perilaku manipulatif, yang bolosan. Ya. Jadi kalau sekarang itu ada bolosan karena saya jangan. Oke. Nah, hubungannya sangat erat ya, jadi saling terkait antara stres dan penyakit tadi sudah kita bahas bahwa bisa menyebabkan masalah dan mempengaruhi sistem psikoneurologi dari tubuh manusia ya. Oke. Nah, penanganannya intinya perhatikan tanda dan gejalanya, ini algoritma ya. Nah, algoritmanya adalah perhatikan tanda dan gejala. Kalau ada kecemasan, tekankan diagnosa ansietas. Kalau dia berat dan panik, tolong merujuk. Ya, berat, panik, tolong merujuk. Tapi apabila ringan, sedang, maka lakukan ini. Ya, jadi pada pasiennya nanti teknik distraksi, pengalihan, salah saya jelas ini, kemudian latihan nafas dalam, ya, kemudian relaksasi otot. Nah, bisa juga nanti dengan latihan hipnosis imajinasi, ya. Atau saya biasanya menggunakan karena kadang-kadang orang menggunakan teknik hipnotis, saya biasa latihan berfokus di imajinasi. Ya kan, ada orang tidak mau menggunakan hipnotis dan hipnosis, ya sebenarnya. Jadi saya menggunakan dengan latihan fokus di imajinasi atau guided imagery. Kalau bahasa aslinya sih bahasa Inggrisnya adalah guided imagery. Ya, Nah, kemudian keluarga, tolong juga latih keluarga. Ya, oke. Saya tidak akan menjelaskan ini karena ini adalah penjabarannya. Ya. Baik, saya akan kita langsung latihan saja. Nah, yang pertama kita akan latihan. Ada 2 nafas yang akan saya latih dan nanti besok kita akan praktekkan. Yang pertama adalah latihan nafas melegakan. Kurang lebih, tapi belum tepat. Ya. Jadi caranya adalah tarik nafas panjang, kemudian tahan, selanjutnya kita hempaskan. Jadi contohnya ya, saya tarik nafas panjang, saya tahan, kemudian jadi bikinnya didorong. Tujuannya apa? Kita kalau lagi stres, lagi cemas, lagi sangat kuat, biasanya kita merasa di sini penuh, di dada penuh. Rasa tersendiri. Ya, nah itu tujuannya. Oke, baik. Ya, mohon maaf ya kalau makan pete ya, ada apa ya? Mungkin tangannya bisa bapak, ada bapak, ya. Oke, baik. Ya, ada bapak nikmati sendiri. Ya, jadi kalau rasakan zaman COVID pakai masker terus itu tidak nyaman. Iya. Harus ganti masker segera. Karena apa? Mau dengan
ya. Puasa terus zaman COVID itu lumayan. Baik, kita latihan ya, silakan bantu. Lalu ikuti apa saya? Silakan. Tarik nafas panjang. Tahan. Lepaskan. Masih belum didorong dari dada. Bukan sini. Bukan, tapi tujuan karena kita ingin longgarkan di sini, lega, biar lega. Kalau orang yang kesel pendam itu di sini yang rasanya sesak. Iya. Testimoni. Iya. Begitu itu masih kecil, jadi kita harus betul-betul energinya dia di sini ya. Oke, baik. 2 kali lagi, satu. Silakan. Tarik nafas panjang. Tahan, lepaskan. Iya. Bukan teriak. Bukan teriak. Kamu sih teriak. Ketahuan juga teriak itu, ya beda. Oke, sekali lagi. Silakan, lagi. Tarik nafas panjang. Tahan, lepaskan. Tapi saya kesusu. Oke, jadi itu ya. Nah, itu adalah nafas melegakan. Supaya lega. Setelah nafas melegakan, kita akan latihan nafas relaksasi, merilekskan. Oke, caranya adalah ada 2 nafas, nanti kalian coba rasakan sendiri. Saya tanpa menyampaikan, ya. Nanti kalian rasakan sendiri bedanya. Silakan. Tarik nafas panjang. Tahan penuh. Hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Tahan nafas kosong. Tarik lagi. Tahan penuh. Hembuskan perlahan-lahan. Tahan kosong. Tarik lagi. Tahan penuh. Hembuskan perlahan-lahan. Tahan kosong. Nafas biasa. Apa? Nafas manual. Oke, baik. Selanjutnya, 1 nafas lagi yang saya akan ajarkan. Ya, silakan tarik nafas panjang. Tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik. Tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik. Tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik. Tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Oke, nafas biasa. Yang mana yang merasa nyaman? Hah? Terakhir. Terakhir. Malah sebenarnya adalah yang rileks itu dalam nafas yang pertama. Karena ketawa. Karena itu nafas kotak ada fase rileksnya. Ada fase rileks di nafas kotak. Ya, yang pertama namanya nafas kotak karena tarik, tahan, hembuskan, tahan kosong. Tarik, tahan penuh, hembuskan, tahan kosong. Ya, tahan kosong itu dalam kondisi rileks. Itu akan dipakai juga untuk relaksasi otot, termasuk nanti awal dari latihan fokus 5 jari. Nah, baik, jadi itu cara nafasnya. Sekarang saya akan melatih hanya beberapa otot saja karena kita ini belum sholat asar. Ya, ototnya, ya, otot leher saja yang kita akan latih. Prinsipnya sama yang lainnya. Ya, caranya adalah kita tunduk, rapatkan kalau bisa, dagu di dada,
seperti ini. Kemudian perlahan-lahan mendongak. Nah, pada saat di belakang seperti ini mendongak, kencangkan, gerakkan semua tenaga fokus di tengkuk dan leher. Kencangkan seperti ini. Kemudian hembuskan nafas, tunduk lagi, tahan, rileks, kemudian seperti itu. Baik, silakan lagi bantuan. Silakan. Tarik nafas panjang mendongak. Tahan, kencangkan, tahan nafas, kencangkan, hembuskan perlahan-lahan, tunduk kembali. Tahan, kosong, tarik lagi. Tahan, kencangkan, hembuskan nafas perlahan-lahan. Tunduk. Tahan, kosong. Tarik kembali. Tahan, kencangkan. Oke, hembuskan perlahan-lahan. Tahan, kosong. Nafas biasa. Oke, baik. Sekarang dada dibusungkan. Ya. Baik. Nanti Anda boleh ini intinya adalah kencangkan ya. Baik, kita mulai. Silakan tarik nafas panjang, busukkan dada perlahan-lahan. Tahan, kencangkan. Hembuskan perlahan-lahan dan kembali ke posisi semula. Tahan, kosong. Tahan, kosong. Oke, dua lagi. Silakan. Tarik nafas panjang. Tahan penuh, kencangkan. Jangan bercanda. Silakan lagi. Ya. Nanti kalau saya minta untuk tampil, apakah sudah bisa hadir ya? Ya. Oke. Silakan. Lagi. Silakan. Tarik nafas panjang. Tahan, kencangkan. Tusukkan dada. Oke, hembuskan perlahan-lahan. Tahan, kosong, rileks. Tanpa tenaga. Tarik lagi. Busungkan dada, kencangkan. Oke, hembuskan nafas perlahan-lahan. Tahan, rileks. Oke, baik. Nah, itu nanti silakan ada prinsipnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama untuk belajar latihan fokus 5 jari. Yang pertama adalah 5 jari. Jari yang pertama kesentuhan jari jempol dengan jari telunjuk. Dan kita membayangkan atau menghadirkan diri kita ketika kondisi sehat. Mungkin saat ini kalau kondisi saat ini kan ada kondisi sehat yang betul sehat. Ingat kondisi itu. Kemudian jari jempol dengan jari tengah kita akan menghadirkan atau mengingat ketika kita mendapatkan prestasi apapun atau penghargaan apapun. Ya. Nah kemudian jari jempol dengan jari manis sentuhkan yaitu jari manis dan fokus untuk mengingat perasaan orang-orang yang dicintai atau orang kita mencintai orang-orang kita yang cintai, ya. Siapapun. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir jari jempol dengan jari kelingking kita akan mengingat tempat yang pernah kita kunjungi, tempat yang tidak pernah kita kunjungi atau tempat yang akan kita kunjungi, ya. Oke. Dan kita mengawali dengan nafas ya. Oke, baik, tolong diikuti saya. Kita akan sama-sama berlatih. Lepaskan kalau ada alat-alat di tangannya. Boleh tangan ditaruh di meja atau di paha, silakan. Ya, boleh silakan. Mohon kalau yang mau ketawa dihabiskan ketawanya dulu. Oke, baik, kita mulai. Silakan. Tarik nafas panjang.
Tahan, tutup mata. Hembuskan perlahan-lahan. Tahan kosong. Tarik lagi. Tahan penuh. Hembuskan perlahan-lahan. Tahan kosong. Tarik kembali. Tahan penuh. Hembuskan perlahan-lahan. Tahan kosong. Mata tetap tertutup. Nafas biasa. Mata tetap tertutup. Nafas biasa. Rasakan kepala. Relax. Relax ringan sekali. Rasakan kepala terasa relax. Leher relax. Dada. Tangan. Paha. Kaki relax. Rasakan relax ringan sekali. Rasakan kondisi tersebut. Ringan sekali. Sekarang sentuh ke dia menit menjadi telunjuk Anda. Hadirkan dan bayangkan Anda sehat sebelum rasakan kondisi itu. Nafas Anda tenang dengan lembut. Rasakan nafas yang mengalir dengan lembut dan membuat Anda semakin rileks dan semakin tenang. Turun dada. Nafas Anda berisi paru Anda. Dari jantung. Normal. Semakin tenang. Semakin fokus. Periksa di usus dan kanan kaki semakin rileks. Hadirkan ketika kita normal. Anda bisa melakukan aktivitas apa? Melakukan aktivitas yang baik. Anda boleh sehat. Sekarang sebutkan dari banyak dalam hidup kita prestasi. Betapa bahagia kita mendapatkan apapun itu, atau mungkin dihargai sama teman kita. Dan buat tenang sekali. Nyaman sekali. Sekarang sentuhkan jari jempol ini. Rasakan dan hadirkan orang-orang yang dicintai Anda. Betapa bahagia bersama mereka, senang, bahagia, membuat Anda semakin rileks dan semakin mudah fokus. Fokus, sangat mudah fokus, sangat mudah konsentrasi. Membuat Anda nyaman sekali. Sekarang sentuhkan jari jempol dengan jari kelingking Anda. Hadirkan atau berada di tempat yang indah yang pernah mungkin Anda kunjungi atau yang mau Anda kunjungi. Mungkin misalnya di tangan yang ada di luar. Misalkan bunyinya ada bulan ombak sangat membuat rileks dan membuat kita semakin tenang. Membuat semakin tenang dan rileks. Atau mungkin Anda suka di tempat bunga, ada air yang bunyi keberisian semakin tenang, rileks. Ada kali kecil mengalir,
airnya gemericik, airnya menenangkan, sejuk sekali rasanya, buat tenang, segar sekali. Rasakan kita berendam kakinya di sana, segar sekali rasanya. Kita mendalam seperti segar sekali tubuhnya, seluruh tubuh. Karena sebetulnya rasa segar, aman, dan buat tubuhnya semakin rileks, tenang, aman sekali. Rasakan tubuhnya rileks, rasakan tubuhnya rileks, sangat dan sangat nyaman. Dan merasakan saat ini kondisi itu sangat rileks, sangat bantu dengan kondisi yang segera juga nyaman, rileks, dan mudah fokus pada bangun ibadah dengan satu dan satu dari pasal satu itu pasal segar juga tenang sekali dan berfokus. 5, 4, 3, stop. Sini 2, 1. Enak kan? Segar kan? Iya. Baik. Ada pertanyaan silakan. Materi nanti saya masukkan ya. Apa tidak silakan? Kan biasanya kalau anak kantor biasanya dituruti sama orang tua itu karena orang tua itu kayak Betul. Malu. Betul. Betul. Saya punya adik dia tuh dari dulu kalau mau susu mesti nangis sampai bulu-bulu. Betul. Guling. Gulung-gulung. Betul. Terus sama orang tua itu masih dituruti kan airnya juga ada. Namanya itu seperti karena dia tuh mau diomongin gimana pun sampai sama kan dia terus sama ayah saya sampai curhat sama ayah saya nggak dengerin gitu kayak sampai ada itu sampai mukul sampai marah sampai semuanya gimana sampai dulu tuh sampai pernah ke pusat ya masukkan ke satu apa gitu sampai sekarang udah SMP. Sekarang sudah SMP dan sekarang marah-marah melempar-melempar. Enggak? Setelah putus saya masih marah-marah nangis sampai ya. Ya gimana? Yang jelas, mohon maaf saya katakan itu bisa dikatakan mau bilang satu terlambat, tidak juga, belum juga. Mau bilang tidak terlambat, sudah terlambat juga, karena dia sudah melewati fase itu, fase anak-anaknya sudah terlewati. Dia sudah masuk dalam fase remaja. Ya. Nah, jadi gini, boleh bisa diperbaiki, tapi catatannya sangat kuat. Catatannya adalah orang tuanya harus diterapi, tidak menuruti kemauannya. Cuma sudah sangat sulit karena si anak sudah punya kekuatan. Ya, karena daya rusaknya, daya mukulnya sudah sangat kuat, sudah sulit. Jadi biasanya paling banter itu adalah pada saat usia TK itu sudah harusnya tuntas, masuk TK itu sudah harusnya tuntas. Ya, cuma karena tadi ya ada fase kehilangan ingatannya. Ya tadi usia berapa tahun bapaknya meninggal? SD 2020. Ya, oke. Itu tapi sebenarnya bukan itu penyebabnya kelihatannya. Anak berapa? Anak terakhir. Dari berapa bersaudara? Kakaknya umur? Sekarang umur 29. Rentangnya jauh ya berarti. Beda ayah. Beda ayah ya. Iya. Jadi gini. Kadang-kadang seperti itu rentang tadi saya katakan bahwa kenapa sih? Karena biasanya fokus. Ya. Fokus pada
itu anak tersebut dari fasilitas-fasilitas orang-orang yang di sekitarnya, ada fasilitas-fasilitas yang diberikan. Dan itu tadi tidak ada fase-fase menunggu, ya, tidak ada kata tidak ada penolakan. Nah, sehingga terbentuklah karakter itu, ya. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya kalau kita mau mundur ke belakang, ada pertanyaan atau ada hal yang selalu harus ditekankan pada orang tua muda. Jangan pernah malu ketika anak menangis di tempat umum. Pilih mana, ditertawai saat ini atau ditertawai akan datang. Oke. Nah, kemudian permintaan pada saat kecil memang barangnya remeh-temeh sesuai dengan keinginan. Dan keinginan tidak pernah bisa habis. Ya. Nah, seharusnya ketika saat itu boleh diberikan cara untuk memilih. Oke, misalnya kadang-kadang kan ada tuh anak-anak di tempat keramaian, karena memang anak-anak itu kalau saya meminta saat ini itu tidak akan dituruti. Kalau saya cuma berdua kok. Ketika saya di tempat umum pasti dituruti karena dia malu. Dia kan itu terbentuk perilakunya seperti itu. Nah, akhirnya terjadi dia lakukan terus seperti itu. Jadi dia mengamuk. Sekarang barangkali untuk mengamuk, guling-guling tidak akan pernah dilakukan lagi. Tetapi yang dilakukan adalah mukul, merusak barang. Nanti barang-barang yang lebih berharga pun nanti bisa dirusak lagi, termasuk mungkin kendaraannya sendiri, ya termasuk barang mewah misalnya HP-nya barangkali yang ini, dan itu akan terus berulang. Nah, caranya adalah ya walaupun jadi harus disadari sekarang orang tuanya harus memperlakukan tadi fase menunggu, kasihan masa depannya dia, ya fase menunggu. Katakan bahwa tidak, kalau memang tidak. Nah, cuma tadi harus siap dengan segala konsekuensi yang mungkin ledakan-ledakan kemarahan. Ya, sebenarnya maaf, bukan saya tidak percaya tentang jin, bukan saya tidak percaya tentang masalah guna-guna, tidak, tetapi itu karena pola asuhnya yang keliru. Ya, itu lebih ke situ. Bukan saya tidak percaya karena saya juga praktisi ruqyah sebenarnya. Tapi tolong itu tidak ada kaitannya ke arah sana karena ada pola asuh. Nah, tadi saya katakan bahwa kesulitannya adalah sangat kesulitan bagi orang tua menahan pukulannya karena bisa dijadikan transak hidup nantinya. Itu kendalanya. Ya. Tetapi orang-orang di sekitarnya harus memperlakukan sama. Contoh misalnya, dia ngadu ke sini nggak dapat. Sering sekali masalahnya dia akan ke siapa lagi? Oh, satu paman saya deh. Saya dikasih di sini. Nah, itu tidak kompak. Itu harusnya kompak. Jadi ketika ini tidak, makanya juga tidak. Yang lain juga tidak. Itu celakanya kadang-kadang, sering sekali, dia mengadu ke sini, ditolak, tapi dia akan mengadu sini, diterima. Nah, itu yang permasalahan sering terjadi pada pola pengasuhan yang tidak baik pada anak-anak yang tantrum. Dia akan mencari yang nyaman. Begitu. Nah, jadi boleh dirawat, tetapi itu memang berat. Ya. Harus orang tuanya mendatangi layanan kesehatan jiwa untuk konsultasi. Saya nggak tahu apakah sudah masuk gangguan atau tidak. Mungkin terlalu jauh saya mengatakan demikian, tetapi yang jelas itu kepribadiannya mendekati pembentukan. Harapannya sebelum 18 tahun segera kunjungi karena 18 tahun sudah terbentuk biasanya. Seperti itu. Ya. Oke. Saya rasa itu ya, karena sudah jam 5 lewat. Iya. Terima kasih. Kita bisa akhiri. Assalamualaikum.